uretritis itu apa sih? Ya, jadi uretritis itu adalah satu kondisi infeksi ya pada saluran kemih yang bagian bawah ya. Dan biasanya itu akan akan menghasilkan suatu proses inflamasi ya. Dan itu bisa terjadi oleh karena adanya kuman ataupun mungkin parasit dan lain sebagainya ya. Nah, jadi yang kita katakan traktus urinarius sebelah bawah ataupun saluran kemih bawah itu kita kenal dengan uretra ya. Kalau ureter itu kan yang di atas ya, dari ginjal ke vesika urinaria itu ureter. Dari vesika urinaria ke keluar itu uretra ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah infeksi pada uretra. Jadi uretra itu merupakan suatu saluran ya fibromuskular untuk tempat keluarnya urin ya, urin pada laki-laki dan perempuan dan khususnya pada laki-laki juga untuk pengeluaran semen ya ataupun cairan seminal ya. Baik. Lanjut. Nah, jadi uretritis ini ya biasa terjadi pada orang-orang yang berumur 15 sampai 35 tahun biasanya ya. Tapi bisa saja dan ini bisa merupakan ya sexual transmitted infection atau mungkin infeksi yang karena hubungan seksual ya. Tetapi juga bisa tidak ya. Dan kemudian yang biasanya itu yang infeksi itu disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae ya, maka disebut gonokokal uretritis. Tetapi ada juga yang bukan disebabkan oleh kuman itu ya. Jadi misalnya Chlamydia trachomatis dan lain non gonokokal ya, uretritis dan biasanya gejala yang paling sering itu adalah pengeluaran cairan ya dari saluran atau saluran kemih ya ataupun saluran genital gitu ya. Jadi maka itu nanti kadang-kadang sensasinya sangat tidak nyaman ya. Jadi lembab, kemudian nanti bisa menimbulkan gatal ya dan kemudian juga merasa tidak nyaman sama sekali ya. Ya, lanjut. Ya, jadi ini kira-kira seperti ini ya gambarannya gitu ya. Antara saluran kemih yang antara laki-laki dan perempuan. Kelihatan di sini bahwa uretra ya pada laki-laki itu lebih panjang ya ketimbang yang perempuan ya untuk bisa sampai keluar tuh ya dari vesika urinaria ya. Itu keluar dia salurannya lebih panjang ya pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Ya, lanjut. Nah, jadi penyebab daripada uretritis itu adalah ya infeksi-infeksi oleh karena transmisi seksual ataupun bisa juga yang non seksual ya bisa ya uretritis itu. Ya, lanjut. Dan yang seksual ya, yang seksual transmitted yang dipindahkan melalui hubungan seksual itu biasanya adalah gonokokal uretritis ya, yang biasa penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Tapi bisa juga yang non gonokokal uretritis ya. Jadi yang yang sexual transmitted ini bisa juga yang non gonokokal ya, misalnya pada infeksi Chlamydia trachomatis ya, atau pada infeksi Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, ya, Ureaplasma urealyticum, ya, herpes simplex virus tipe 1-2, ya, ataupun adenovirus. Jadi bukan hanya semata-mata disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Maka pembagian besarnya itu ada yang gonorrhoeae dan non gonorrhoeae. Jadi ada gonokokal uretritis, ada non gonokokal uretritis. Ya, lanjut. Nah, sementara yang non transmitted, sexual transmitted, ya, itu bisa saja ya karena infeksi pada saluran kemih, ya, atau mungkin prostatitis bakterial, ya. Jadi ada infeksi bakterial di prostat, kemudian pada kondisi struktura, ya, pada struktura dari uretra itu sehingga dia tidak lancar ya pengeluaran urin itu, dan kamu tahu bahwa itu adalah sisa-sisa ya yang harus dikeluarkan dan itu sangat
memudahkan untuk pertumbuhan bakteri, ya, sehingga sangat mudah terjadi infeksi, ya. Dan kemudian bisa juga fimosis, ya. Fimosis kamu tahu bahwa muaranya itu ataupun urifisiumnya, ya, itu mengecil, ya, biasa pada anak-anak, ya, sering gitu, ya, sehingga tidak lancar, keluarnya urin itu tidak lancar. Atau instrumentation of urethra, nih barangkali ada penggunaan alat-alat ataupun penggunaan alat bantu misalnya pada uretra yang menyebabkan kemungkinan terjadinya infeksi. Atau juga bisa karena iritasi kimia, ya, karena zat-zat kimia dan lain sebagainya. Kemudian juga proses keganasan, tumor, ataupun mungkin juga adalah anomali kongenital. Jadi itu kondisinya pada prinsipnya adalah ya tidak lancarnya, ya, aliran urin itu keluar, sehingga dia memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan ataupun perkembangan bakteri ataupun parasit yang bisa menyebabkan infeksi itu tadi. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa penyebab, ya. Jadi ada yang bersifat fisiologis, ya. Jadi itu spermatore, ya, atau prostatore, ya, atau pada sexual stimulation, ya. Itu kan biasa misalnya pada orang-orang yang misalnya untuk pada suami istri misalnya, ya, untuk melakukan suatu hubungan seksual itu biasanya ada foreplay, ya. Itu adalah untuk menghasilkan pelumas, ya, supaya jangan terjadi trauma ataupun iritasi, ya, pada saat penetrasi penis ke dalam vagina. Jadi itu biasa dihasilkan, ya, cairan itu, ya, seperti lubrikasi itu secara fisiologis, ya. Atau mungkin juga secara patologis itu biasanya kena infeksi, ya. Tadi kita sudah sebut diantaranya Neisseria gonorrhoeae, chlamydia, Ureaplasma, Trichomonas, ya, atau mungkin juga bakteri-bakteri lain yang biasa mungkin yang nggak lazim di tempat itu, tapi bisa juga, ya, misalnya Escherichia coli, ya, Proteus, ya, atau mungkin juga intrauretral lesi, misalnya pada waktu terjadinya infeksi sipilis, ya, atau herpes genital, ya, atau juga merupakan ikutan dari kondisi-kondisi genitourinary, ya, seperti pyelonefritis, jadi dia turun ke bawah gitu. Atau mungkin ya karena trauma, ya, ada benda asing, ya, alergi, atau kadang-kala juga ada yang penyebabnya tidak diketahui, ya. Jadi bisa menyebabkan pengeluaran cairan dari genital itu, ya. Dan itu biasanya yang patologis, ya. Ya, lanjut. Nah, jadi gejalanya itu biasanya, ya, terdiri dari masa inkubasinya itu antara GO atau GU, ya, dengan non GU, ya, NGU. Itu biasanya kalau yang GU itu lebih cepat, ya, ininya inkubasinya itu dari mulai masuk kuman sampai timbulnya gejala itu hanya hitungan hari. Tapi kalau yang non gonokokal ini biasanya lebih panjang waktunya, memerlukan waktu lebih lama, ya, berminggu-minggu gitu, ya. Nah, kemudian juga cairan yang dikeluarkan itu, ya, kalau pada yang gonokokal itu dia biasanya keluar spontan, ya, dan biasa purulen, ya. Jadi berwarna kekuningan atau kehijau-hijauan gitu, ya. Sementara yang non gonokokal itu biasanya ya nggak terlalu ini, ya, cairannya itu tidak terlalu, kadang-kadang malah nggak ada gitu, ya. Dan kalaupun itu biasa dia mukoid, ya, ataupun putih itu bersih gitu, ya, jernih, ya. Nah, kemudian bisa juga dengan gejala dysuria. Kalau pada gonokokal itu biasanya ya memang ada rasa sakit pada saat berkemih, ya. Kalau pada yang non gonokokal itu ya bisa ringan ataupun mungkin nggak ada, atau mungkin kadang-kadang ya rasa gatal itu tadi, ya, saya sebutkan. Dan kemudian biasanya juga ada herpes simplex virus, ya, jadi bukan karena infeksi Neisseria, ya. Nah, kemudian juga gejala-gejala lainnya, ya, seperti nanti ini bisa kamu lihat, ya, dan biasanya kalau yang non gonokokal itu dia ini, ya, herpes simplex tuh, herpes simplex, virus herpes simplex. Dan limfadenopathi inguinalnya itu ya bisa ada, bisa tidak, ya, pada kedua kondisi ini. Ya, jadi nggak spesifik sih. Ya. Ya, lanjut.
Hasian? Nah, diagnosisnya bagaimana tuh? Ya, ada dengan secara laboratorium, yaitu dengan pewarnaan gram, ya. Kemudian juga ada dampak di situ gram negatif diplokoki, ya. Jadi pada yang non GU itu biasanya negatif, pada yang GU ya pastilah positif, ya. Itu juga pada kultur, ya. Nah, itu nanti dengan kondisi ada suatu metode, ya, modified air Martin, dan pada yang itu biasanya paling banyak yang non GU tuh Trichomonas vaginalis ya dijumpai itu di situ ya. Dan pada pemeriksaan PCR itu ya biasanya yaitu apa yang GU tuh dia menunjukkan reaksi yang positif. Tapi pada NGU tuh dia menunjukkan adanya herpes simplex, virus herpes simplex ya, Mycoplasma genitalium. Oh, ini salah nulisnya nih ya. Mestinya G-nya itu huruf kecil itu ya. Lupa saya itu ngeditnya tuh. Dan Trichomonas vaginalis. Ingat ya, spesies tuh dimulai dengan huruf kecil. Ini salah nih ya. Mesti diedit nih. Kemudian pemeriksaan serologi itu ya biasanya ya pada yang uretritis itu biasanya negatif. Nah, kalau pada yang non gono itu biasanya ada menunjukkan adanya kondisi-kondisi tertentu seperti imunoglobulin dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, selain itu juga ya, secara laboratorium itu juga bisa dilihat dengan ini ya, pewarnaan ya, ditanam itu tadi lah. Ini sebenarnya keterangan dari yang visualisasi dari apa yang dijelaskan tadi ya. Nah, jadi itu bisa nanti kamu lihat ya di apa ada kepustakaan lain juga ya. Nah, itu di situ memang nanti ada yang di situ sensitivity-nya berapa ya, spesifisity-nya berapa. Nah, nanti kamu coba lihat belajar lagi apa yang dimaksud dengan sensitivity dan apa yang dimaksud dengan specificity ya. Supaya kau paham. Jadi jangan cuma nanti ya cuma dengar aja, nerima aja. Kamu mencari sendiri itu retensinya akan jauh lebih bagus ya. Spesifik itu seperti apa tuh? Dia biasanya berkaitan dengan ketidakadaan ya. Tapi kalau sensitivity itu dengan keberadaan tuh. Coba aja nanti kamu cari gimana itu apa nih ininya. Ya, definisinya seperti apa gitu. Ya. Oke. Ini ada yang untuk gonore ya. Neisseria gonore tapi juga ada yang dengan untuk Trichomonas vaginalis. Nah, ini artinya yang non GO ya. Ya, lanjut. Nah, pengobatannya yaitu secara komprehensif ya, terus harusnya kita mengenal sindromnya ya. Nah, kemudian ya pasti dengan antimikrobial. Antimikrobialnya ya tergantung dari penyebabnya tuh. Nanti kita mesti lihat kira-kira kumannya apa gitu ya. Maka nanti kumannya apa ya tentu antibiotiknya juga pilihannya mesti tepat dengan penyebab ya. Selain itu yang paling penting juga edukasi ya dan kemudian penggunaan kondom ya. Itu supaya kalau misalnya antara ada pasangan tuh pasangan bisa nanti kalau misalnya suaminya ya mengalami ada mengidap penyakit itu dan kemudian nanti dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya, istri bisa tertular tuh. Karena satu cara untuk mengamankan katanya digunakan kondom ya. Dan kemudian ya konseling ya diberikan ini apa pengarahan yang benar ya, nasihat-nasihat untuk supaya preventif ya, jadi pencegahan dan kemudian yang memeriksa masing-masing tuh pasangannya ya kalau memang ternyata ada salah satu memang mengidap ini penyakit itu atau infeksi ya kita harus obati ya dan kita sarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual untuk sementara waktu sampai nanti infeksinya tuntas ya. Dan setelah itu ya kita periksa ya apakah memang mungkin ada sifilis yaitu dengan pemeriksaan VDRL ya atau TPHA dan kemudian juga HIV ya. Apakah dia memang mengidap AIDS atau tidak? Nah, AIDS itu biasanya udah parah ya, udah ini. Yang biasanya itu HIV ya. HIV bisa saja orang HIV positif tapi dia kelihatan oke-oke saja ya. Nggak nampak tuh biasanya. Maka itu dilakukan pemeriksaan untuk memastikannya. Ya, lanjut. Nah ini ya nanti beberapa ini diambil dari CDC Treatment Guidelines ya pada tahun 2021. Jadi kamu lihat di sini apa tuh ya apanya risiko kategori risiko dan kemudian
regimen yang direkomendasi, kemudian apa obat alternatif ya di situ ya. Jadi di sini ya lihat bahwa gonococcal infection tuh ya biasanya itu dia ini pilihannya tuh ceftriaxone ya. Ceftriaxone 500 mg ya intramuskuler selama dengan dosis tunggal. Nah, kalau misalnya ceftriaxone nggak ada, gimana tuh? Kalau misalnya dia alergi, nah ada pilihan lain, misalnya gentamicin ya 250 mg intramuskuler, ya apa single dose, atau kemudian ditambah dengan azithromycin ya 2 mg oral di single dose. Jadi kelihatannya ini single dose saja ya. Tapi oleh karena mungkin kalau single dose artinya kepatuhannya mungkin akan baik ya, tapi begitupun tetap memerlukan edukasi ya. Nah, jadi nanti kamu bisa lihat di bawah nih ya macam-macam pada kondisi apa nih, pada pregnancy, pada konjungtivitis ya, atau mungkin pada kondisi-kondisi lain ya. Di sini juga ada pilihan-pilihan obat lain di sana itu ya, misalnya apakah harus misalnya azithromycin, ternyata ada pilihan mungkin erythromycin dan lain sebagainya ya pada kondisi infeksi okuler dan lain sebagainya ya untuk pada neonatus. Nanti kamu lihat ini secara lebih cermat ya untuk memahami ini termasuk yang relatif baru ya 2021. Ya, lanjut. Ayo. Nah, ini yang non gonococcal ya, seperti itu juga ya. Jadi di sini pilihannya adalah doxycycline ya 100 mg oral ya 2 kali per hari selama 7 hari. Atau pilihannya azithromycin ya, azithromycin itu dengan 1 gram single dose ya, atau mungkin azithromycin 500 mg oral ya single dose, kemudian dilanjutkan dengan 200 mg tiap hari selama 4 hari. Nah, ini kalau yang non gonococcal. Tapi bisa juga ya kita lihat kondisinya tuh apa penyebabnya ya. Jadi disesuaikan dengan spektrumnya nanti ya, dan kemudian di sini tapi memang kebanyakan pilihannya adalah doxycycline ya. Kalau untuk NGU tuh pilihan utamanya doxycycline. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa juga menggunakan macrolide ya. Macrolide ya. Kemudian juga macrolide yang terdiri dari mungkin azithromycin ya digunakan di sini ya. Oke, nanti kamu lihat lagi ataupun mungkin dengan moxifloxacin. Nah, ini pada kuliah ini ya uraian tentang moxifloxacin tuh nggak ada ya. Jadi nanti mungkin kamu cari sendiri deh. Atau mungkin nanti di situ ada yang untuk trichomonas ya, itu misalnya metronidazole, tindazole. Nanti kamu cari sendiri ya. Ininya kira-kira sifat-sifat ya paling enggak farmakokinetik, farmakodinamik ya, kemudian ya, interaksinya ya, side effect-nya dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Lanjut. Ayo. Mana ini? Kasian. Ini kenapa yang lain ini semua mukanya nggak ada nih? Ini datang dengar apa enggak ini ya? Saya pun nggak tahu juga nih. Ini mahasiswa sekarang memang kayaknya banyakan nggak bertanggung jawab deh. Ikut kuliah nih, pokoknya salah-salah isi absen aja, ya kan? Entah datang, entah enggak, saya nggak tahu. Ya itulah saya selalu ya, nggak bosan-bosan mengingatkan kamu ya, tolong ya responsibilitas tuh, rasa tanggung jawab untuk membangun karakter sebagai profesional sejati, ya. Nggak mungkin bisa jadi profesional lah kalau ilmunya nggak ada, nggak mungkin, ya. Nah, ini beberapa mekanisme kerja dari antimikrobial yang bisa digunakan ya. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa jenis antibiotik. Nah, kamu bisa lihat nanti mana yang akan bekerja pada sintesis dinding sel ya, atau pada enzim-enzim DNA giras, itu biasanya girase ya, pada itu kinolon ya. Atau misalnya pemanjangan RNA ya. Nah, kemudian ada yang menghambat protein sintesis 50S, ada yang menghambat protein sintesis 30S ya. Kemudian ada yang menghambat sintesa protein ya, ada yang bekerja pada membran struktur membran sitoplasmik, atau mungkin yang menghambat metabolisme folic acid. Nah, ini keseluruhannya ya dari antimikrobial secara menyeluruh. Jadi kamu bisa lihat ini gambarnya bagus sekali gitu ya. Kamu gampang melihatnya nih dan mudah ya untuk ini mempelajarinya atau
melihat kelompok-kelompok mana yang bekerja pada kondisi itu ya. Lanjut. Nah, ini jadi tadi kita mulai membahas tentang beberapa obat yang digunakan tuh ya. Jadi tadi pertama sekali itu cephalosporin ya, golongan cephalosporin yang dalam hal ini pilihannya adalah ceftriaxone. Ayo lanjut. Yuk lanjut. Nah, jadi ceftriaxone ini merupakan generasi ketiga ya dari cephalosporin ya. Dia nanti menghambat lapisan peptidoglikan ya dari dinding sel, dan nanti kemudian kamu juga nanti akan melihat mekanisme kerjanya ya. Kemudian nanti dia akan mengalami cross linking ya dengan menghambat peptidoglikan itu ya, sehingga nanti ya kalau dinding selnya udah nggak beres ya kolaps ya, mati dia selnya gitu ya. Nah, lisis. Baik, lanjut. Nah, ini sedikit tentang farmakokinetiknya ya. Nanti kamu bisa lihat bahwa dia termasuk absorpsi oral ya, bioavailability-nya tuh kecil ya. Jadi memang ya lebih bagus tuh diberikan secara ya yang secara oral tuh sedikit ya. Yang bagus tuh untuk kondisi ini tuh adalah pemberian parenteral ya. Jadi apakah suntikan intramuskuler atau intravenus ya. Nah, ini plasma protein ya, terikat pada plasma protein sebanyak 95% ya, dan kemudian ekskresinya melalui urin tuh ya, atau mungkin mempedu dan juga feses. Ya. Ya, lanjut. Ayo, aduh lambat sekali ya. Nah, ini ada beberapa efek samping. Makanya oleh karena itu kita dalam menggunakan obat yang harus mengenali efek samping. Jangan nanti, oh nggak apa-apa Bu, biasa. Itu nanti hilang sendiri. Tahu-tahu besok orang-orangnya pun hilang gitu ya. Kenapa tuh efek samping itu kamu nggak menyadarinya tuh. Ya, jadi lebih dari 10% itu biasanya ada ini ya, indurasi ya setelah dia diinjeksi itu ya. Kebanyakan lah. Tapi nggak selamanya ya. Nah, kemudian ya sebanyak 1-10% itu bisa menyebabkan eosinofilia, trombositosis, kadang ada diare ya, atau mungkin peninggian serum enzim-enzim transaminase, leukopenia, ya ada RAS dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa lihat di sini ya. Ya, lanjut. Ayo lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada tetrasiklin atau dosisiklin tadi yang sebagai pilihan ya untuk yang non GU tuh biasanya banyaknya tuh doksisiklin ataupun tetrasiklin ya. Ya, lanjut. Ini lamanya. Nah, ini jadi di sini tetrasiklin ya, dia ada yang short acting ya, ada yang intermediate yaitu jadi yang short acting tuh masa kerjanya 6-8 jam, ada yang intermediate 12 jam, ada yang long acting. Nah, ini yang doksisiklin tuh yang long acting ya ataupun minosiklin. Nah, jadi di sini ya kamu lihat kondisinya lah ya. Kalau misalnya apa yang tersedia dan kamu sesuaikan dengan mekanisme kerjanya ya, duration of actionnya ya. Maka nanti interval dosisnya ya kamu tentukan berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, itu tadi tetrasiklin di depan tulisannya lupa RE-nya ya. Ya, lanjut. Ayo lanjut. Nah, ini beberapa sifat ya tentang tetrasiklin ya, nanti kamu bisa lihat di situ bahwa ya dia sebenarnya satu golongan ya dengan doksisiklin ya. Kemudian ini dia bekerja pada 6S RNA ya, kemudian di ribosom ya, nanti dia akan menghambat ataupun kondisi-kondisi sehingga nanti akan menghambat pertumbuhan bakteri itu ya. Jadi dia akan menghambat replikasi dari bakteri dan dia bersifat bakteriostatik ya. Nah, bakteriostatik. Ya, lanjut. Nah, ini dosisiklin ya, sifat-sifatnya dia merupakan broad spectrum ya. Dan ini derivat dari sintetik toksitetrasiklin. Kamu tahu bahwa itu merupakan utak-atik struktur ya.
Jadi dia punya struktur dasar yang sama. Coba kamu lihat tuh, semuanya sama dia punya ini. Cuma nanti ada penambahan gugus-gugus tertentu gitu ya, sehingga nanti menyebabkan dia berubah-berubah. Ada yang doksisiklin, ada minosiklin dan lain sebagainya ya. Dan kemudian dinyatakan bahwa dia adalah generasi kedua dari tetrasiklin dan dinyatakan dia toksisitasnya lebih sedikit ya dari tetrasiklin dan zaman dia bersifat bakteriostatik seperti apa yang sudah dikemukakan tadi. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Nanti kamu bisa lihat di sini ada gambarnya ya. Jadi di situ bisa nanti doksisiklin itu di mana ya kerjanya ya. Ya ada beberapa aktivitas yang ada untuk pertumbuhan bakteri dan lain sebagainya. Nah, nanti maka antimikrobial tertentu itu bekerja pada titik-titik tangkap tertentu ya sehingga nanti akan menghasilkan kematian bakteri itu. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa kondisi yang berkaitan dengan doksisiklin ya, dia merupakan tadi sudah dikatakan derivat dari tetrasiklin ya. Dan kemudian dia biasa baik ya absorpsinya per oral ya. Jadi kadang-kala dulu sering sekali dipakai di tahun-tahun sekitar tahun 70-an ya. Ini kan merupakan antibiotik yang paling banyak digunakan karena ya harganya murah, terjangkau dan mudah didapat. Cuman ya itu dia banyak nanti itu kadang-kadang ya dokternya juga ya entah lupa, entah memang nggak peduli ya pokoknya asal dikasih aja antibiotik jor-joran gitu. Maka pada anak-anak generasi seperti itu ya giginya tuh sering tuh coklat tuh ya. Dulu ada tuh perawat kita tuh ya di salah satu rumah sakit di Medan nih ya. Orangnya cantik ya. Tapi kalau ketawa giginya coklat gitu. Jelek deh, kesian ya. Tapi terus dia nggak mau ya, nggak mau mengganti gigi palsu. Katanya betapapun bagusnya gigi yang buatan manusia nggak akan sebaik buatan Tuhan ya. Mungkin nanti kosmetiknya bagus, tapi fungsinya nanti ya bermasalah. Ya udahlah gitu ya. Ya itu dia. Karena apa itu efek sampingnya tuh ya. Dan dia lipofilik sehingga dia bisa lewat dari dinding fosfolipid ya. Karena kita tahu bahwa dinding sel itu kan terdiri dari fosfolipid. Ya, kemudian dia bisa mengganggu sintesa protein ya dengan berkaitan dengan 3 subunit 30S ya. Dan di situ ada nanti ada yang side A, ada side P, ada side E. Nah, kamu lihat tuh tadi ada gambarnya ya di depan. Nah, sehingga nanti di situ masing-masing side itu ada kerjanya tuh ya. Sehingga nanti kamu bisa memahami bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik ya. Nah, kemudian dia juga bisa menghambat itu ya mikrobial bekerja pada 30S subunit mikrobial ribosom ya. Sehingga nanti dia bisa digunakan juga ya pada infeksi Lyme disease ya, doksisiklin nih. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat farmakokinetik dari doksisiklin. Nanti kamu bisa lihat di sini ya. Nah, kemudian dia doksisiklin ini ya tidak tidak begitu dipengaruhi oleh pemberian makanan ya ataupun susu ya. Kalau yang lain-lain kan itu nggak boleh ya. Tetrasiklin tuh nggak boleh diberi pada yang bervalensi 2 tuh biasanya tuh ya. Jadi kalsium dan lain sebagainya nanti dihambat absorpsinya membentuk selet ya. Ya, dan kemudian juga dia akan tersebar ke seluruh banyak jaringan tubuh ya. Volume distribusinya sangat baik dan juga ikatan proteinnya 90%, yaitu artinya bahwa ikatan protein ini kan nanti akan merupakan reservoir ya. Jadi kalau nanti obat yang bekerja itu kan obat dalam bentuk bebas. Jadi nanti dia akan ada suatu ikatan yang reversibel. Kalau bentuk bebasnya yang sudah banyak digunakan, maka nanti yang dari ikatan protein itu dilepaskan, gitu ya. Nah, kemudian dia di metabolisme di hati, ya, dan kemudian dia merupakan kondisi-kondisi yang kita harus pahami ya untuk kalau misalnya ada kita menggunakan obat-obat yang merupakan inducer enzim ya nanti bisa mempersingkat half life-nya gitu. Padahal doksisiklin ini kan
yang long acting ya. Tapi kadangkala kita nggak sadar kita menggunakan obat yang nanti akan memacu enzim misalnya. Itu kan seperti ada interaksi ya. Itu kalau rifampicin gitu ya. Rifampicin tuh biasanya kan enzim inducer tuh. Jadi kalau kita menggunakan kombinasi dengan rifampicin tuh nanti kadangkala dosisnya dosis obat yang kita gunakan itu harus kita tinggikan supaya nanti jangan dia di bawah ini berada dalam subterapi karena dia diinduksi sehingga banyak dieliminasi, turun kadarnya. Ya, lanjut. Ayo. Nah, ini dia ya. Efek sampingnya tuh. Efek samping pada gastrointestinal ya, kemudian pada struktur tulang dan gigi ya, dan kemudian pada ini hati ya. Jadi bisa menyebabkan nausea, diare, vomiting, diare ya. Nah, ini makanya ya pengaruhnya terhadap struktur tulang dan gigi itu maka harus hati-hati ya. Penggunaan pada waktu ibu-ibu hamil ya dan lain sebagainya ataupun pada anak-anak yang ini ya giginya itu masih belum gigi permanen ya. Tapi nggak ada jaminan loh gigi permanen, sesudah gigi permanen tuh nanti nggak akan bisa dipengaruhi, bisa juga ya. Jadi nggak boleh harus ada ini ya monitoring. Kemudian juga toksisitas pada hati ya. Nah kadang-kala ini dia nih bisa nekrosis, nah, kacau-kacau nih ya, hati-hati. Meskipun hati itu adalah suatu organ yang mempunyai sifat regenerasi paling bagus ya. Dalam tubuh kita. Nah, yang paling lambat itu kan otak, ya jatuh jaringan saraf. Kalau hati itu cepat ya, regenerasinya cepat. Nah, tapi ya tetap juga kita harus hati-hati. Dan kemudian ya ini selain itu juga bisa toksisitas pada ginjal ya, vestibular tuh ya. Ini ada efek samping, ada gangguan keseimbangan dan juga menyebabkan fotosensitisasi. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini kontraindikasi ya. Yang pasti ialah dia kan dengan hipersensitivitas, pasti nggak boleh. Kemudian orang hamil, ibu hamil ya, bumil atau buteki, nah itu nggak boleh tuh ya. Nah, kemudian ya anak-anak itu tadi seperti saya sudah sampaikan dan yang mempunyai sifat intolerance pada sukrosa. Nah, jadi kalau ada pasien-pasien yang mengalami masalah herediter tentang intolerance fruktosa, ya nanti itu akan menyebabkan glukosa galaktosa malabsorpsi ya, dan itu akan sukrosa isomaltase insufisiensi, itu dia tidak boleh diberikan doksisiklin ya, kontraindikasi. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa ini ya kondisi yang menunjukkan sintesis bakterial ya, protein bakteri ya. Nanti di situ ada diceritakan tentang bagaimana kerja tetrasiklin, misal contohnya doksisiklin ya. Ya, dia berkompetisi dengan tRNA ya untuk berikatan dengan mRNA ribosom kompleks ya. Kemudian bagaimana kerja makrolide, misalnya eritromisin ya, menghambat translokasi di situ. Nah, bagaimana kerja aminoglikoside dalam ini centamisin ya, dia menyebabkan misreading ataupun daripada pesan-pesan itu sehingga dia nanti bisa salah tuh ya menginterpretasinya itu. Atau kemudian juga klorampenikol ya, di sini dia menghambat transpeptidasi. Nah, ini dalam urusan sintesa proteinnya ya, beberapa antimikrobial tuh kerjanya juga spesifik masing-masing ya. Nanti kamu bisa lihat lebih detail di sini ya, sudah dituliskan sehingga kamu bisa melihatnya lebih cermat. Ya, lanjut. Kemudian makrolide ya. Nah, ada beberapa obat yang di sini gunakan makrolide, dalam hal ini azitromisin ataupun eritromisin. Ya, lanjut. Nah, ini mekanisme kerjanya ya. Jadi dia menghambat sintesa protein, ya, kemudian dia berikatan dengan subunit ribosom 50S dan menghambat cincin polipeptida, ya, pemanjangan cincin polipeptida dan sintesa protein, sehingga nanti dia akan menghambat pertumbuhan atau multiplikasi daripada
kuman itu sendiri ya. Nanti kamu bisa lihat lebih detail ya bagaimana dia bekerja. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa sifat-sifat dari ininya ya. Farmakokinetik dan farmakodinamiknya ya. Dia farmakokinetiknya ya bagus, diberikan secara cepat ya, diabsorpsi dari saluran cerna ya. Nah, bioavailability-nya tuh ya cuman ya rendah ya, relatif rendah ya. Kemudian distribusinya tuh banyak ya, bisa kepada jaringan, macam-macam jaringan ya, tapi kalau ke spinal cerebral itu ya, jaringan cerebrospinal dia sedikit ya. Dan plasma protein, ikatan plasma proteinnya tuh sekitar 51%. Dia di metabolisme di hepar ya. Ekskreksinya melalui empedu ya, kemudian urin juga ya. Dan bisa menyebabkan interaksi ya untuk berpadangan berapa macam obat yang penting, yaitu misalnya digoxin, ya, siklosporin, ya, heksobarbital dan penitoin ya. Ini kan digoxin itu obat jantung yang margin of safety-nya sempit ya. Dan kemudian nih heksobarbital, penitoin nih untuk digunakan pada orang-orang epilepsi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini azitromisin ini dia adalah semisintetik azalit antibiotik ya. Dia bekerja pada gram positif bakteria ya, itu misalnya Staphylococcus aureus ya. Nah, dan kemudian macam-macam ya. Dan gram negatif ya, Mycoplasma catarrhalis, Haemophilus influenza, atau intraseluler tuh ya, Legionella pneumophila ya, Mycoplasma pneumonia ya, Chlamydia species dan lain sebagainya. Nanti kamu lihat detail lagi ya. Dan ini nama-nama bakteri ini ya. Nah, itu memang kamu mesti ya betul-betul lah diperhatikan. Jangan SS apa tuh. Ini Staphylococcus atau Streptococcus. Nah, itu nanti S-nya apa nih? Nah, ini misalnya ini Staphylococcus, jadi bukan Streptococcus aureus ya, Staphylococcus aureus. Ini biasanya jarang stop gitu tulisannya, biasanya S titik. Nah, terus dimulai dengan huruf kecil tuh spesiesnya gitu ya. Nah, jadi nanti itu dicermati ya. Jangan sampai salah nih ini M ini apa nih, Mycoplasma kah atau apa gitu. Jadi kita betul-betul tahu gitu ya. Ini L apa, Legionella kah atau apakah gitu ya. Lihat. Ya, lanjut. Nah, ini dia ya, ininya mekanisme kerjanya itu tadi, Allah, jauh banget ini. Jadi dia berikatan dengan 50S ya. Subunit ribosom ya, kemudian dia menghambat perlekatan ya daripada transfer RNA itu amino acid terhadap ribosom, kemudian dia akan menghambat perpanjangan itu bakterial peptida, dan kemudian dia akan menghasilkan hambatan ya dari sintesa protein bakterial. Jadi kalau udah dihambat sintesa proteinnya, matilah dia. Ya. Bakteriostatik jadinya dia ya. Oke. Dia kalau ke protein-protein itu biasanya sifatnya bakteriostatik ya. Yang bakterisid itu biasanya menghancurkan dinding sel, nah itu bakterisid tuh ya. Jadi ini ada visualisasinya kira-kira seperti apa nih ya. Ada transcription, kemudian dengan adanya transkripsi dan translasi ya, sehingga nanti itu akan menghasilkan suatu protein sintesa dari bakterial ya. Nah, jadi kalau dia dihambat nih salah satu sintesa proteinnya tuh yang nggak terbentuk ininya ada hambatan sintesa protein, mati dia kumannya ya. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira azitromisin dan eritromisin ya. Yang prototip itu kan eritromisin ya, makrolide ya, golongan makrolide. Kamu jangan misin pikir sama ya, nanti golongan aminoglikoside kok campur aja sama makrolide. Karena ujungnya misin juga. Kalau aminoglikoside itu kan streptomisin, neomisin dan lain sebagainya. Jadi kenali ya. Golongan antibiotik itu dikenali, jangan nanti terbalik-balik ya. Nanti pikir ini misin sama nih. Nah, nanti yang harusnya makrolide sebut di dari golongan aminoglikoside. Ya.
Nah, jadi di sini ada perbandingan ya antara ini kan azitromisin nih yang ini ya generasi baru ya daripada golongan makrolide itu, dan dinyatakan ininya regimennya lebih ini ya lebih sederhana ya, sehingga penggunaannya pun lebih ini ya. Itu biasanya kan pakai 3 hari aja tuh biasanya ya, tapi tergantung kondisinya. Udah 3 hari aja gitu. Nah, kalau eritromisin kan kadang-kala mesti lebih lama waktunya ya, terus pakai interval waktu dan lain sebagainya. Nah, kalau azitromisin itu biasanya 1 kali sehari, terus 3 hari biasanya. Tapi ya itu sangat tergantung juga kepada kondisi infeksi yang terjadi ya. Dan kemudian yang lebih disukai itu kenapa? Karena dia efek sampingnya itu ya terhadap jantung dan saluran cerna itu azitromisin itu lebih kecil sehingga dia lebih ditoleransi, dan kemudian juga kemungkinan kejadian interaksinya dengan obat lain juga lebih kecil ya. Dan kemudian itu tadi half life-nya itu panjang sehingga bisa diberikan 1 kali aja sehari tuh. Ya. Dan bisa diberikan oral itu bagus ya, oral, dan bisa diberi atau ya ada makanan atau nggak ada makanan nggak jadi masalah tuh ya. Dan ininya aktivitasnya ya pada gram negatif itu jauh lebih bagus daripada eritromisin ya. Nah, kalau eritromisin itu kan dipengaruhi oleh makanan ya. Jadi kita mesti lihat tuh. Kalau dia pada saat penuh baru makan ya nanti mungkin absorpsinya kurang bagus ya. Maka sifat-sifat farmakokinetik ini harus dipahami supaya nanti kerjanya itu betul optimal. Kalau kerjanya caranya tidak benar, nanti ya tidak optimal. Mungkin nanti dengan adanya makanan ya absorpsinya terhambat, atau mungkin nanti akan dirusak oleh enzim-enzim yang lepas pada saat untuk ini makanan, misalnya untuk pencernaan makanan. Jadi sehingga nanti efeknya jadi kurang baik. Jadi itu diperhatikan, bukan asal dikasih aja gitu. Makanya nanti itu kan ada kan yang posenam, antisenam itu kan ada aturan itu. Ya, jadi diperhatikan bukan asal-asal aja tuh. Sebelum makan, sesudah makan, nah, berapa takarannya, nah itu mesti tahu. Jadi takaran-takaran standar tuh harus ngerti ya berapa tuh, ya. Takaran-takaran standar yang umum tuh. Sebab nanti kamu kalau memberikan keterangan kepada pasien tuh biasanya kita pakai ukuran yang awam gitu ya. Jadi kalau misalnya, obat ini mesti diberi 15 ml, kamu kan nggak bisa bilang 15 cc, mana ngerti dia 15 ml, mana ngerti. Mungkin 1 sendok makan gitu. Jadi takaran-takaran standar itu harus kamu pahami dan untuk disampaikan kepada masyarakat awam. Ya, lanjut. Nah, ini ya azitromisin tuh ya sebaiknya tuh paling tidak 1 jam ya sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi artinya apa nih? Ya katanya walaupun ya dia tidak begitu dipengaruhi oleh adanya makanan, tapi ya untuk baiknya itu ya kita gunakan sebelum kita makan, 1 jam sebelum makan ya. Artinya mungkin ya perutnya kosong gitu ya. Atau 2 jam sesudah makan. Jadi dia sudah melewati gastric emptying time tuh ya. Jadi artinya tuh ya lebih bagus kalau nggak ada makanan gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah ini efek sampingnya tuh bisa diare, bisa nausea, vomiting ya. Kemudian juga apa ya gangguan ini rasa cita rasa, loss of appetite ya. Kadang-kadang sakit kepala, pusing ya, atau kemudian kadang-kadang ada gangguan pandangan ya dan ras. Ya. Atau mungkin kadang-kala bisa menurunkan itu ya hemoglobin ataupun sel-sel eritrosit ya. Nah, jadi juga harus diperhatikan pada saat pemberian waktu hamil ya dimasuk dalam kategori B ya. Nah, jadi nanti kamu lihat tuh di IMS, mulai sekarang udah mulai lihat ya, dia mesti dimulai dilihat. Apa yang kategori B, apa yang kategori apa gitu untuk orang hamil itu ada di depan kali itu, IMS depan kali itu ada tuh. Jadi mulai dilihat-lihat itu ya. Kan belajarnya nih kayak kamu nih, apa boleh buat, siapa suruh mau sekolah dokter. Sekolah dokter tuh lifelong learning. Ya, belajar seumur hidup sampai masuk lubang kubur baru berhenti kau mati. Baru berhenti kau belajar.
Tetap kalau mau jadi profesional yang profesional sejati. Tapi kalau cuma mau merek aja ya itulah. Kamu mau yang mana gitu. Kan Ibu udah bilang, kau mau diletakkan di mana tuh? Mau dihargai orang, mau dihormati orang atau tidak, itu tergantung kamu gitu loh. Ya kalau kau orang berilmu pastilah kau dihargai orang, pasti ya kan. Tapi kalau nanti itu kadang-kadang kan nih sejawat kita nih kan ya kan semua orang tuh macam-macam ya. Ada nanti kadang-kadang mau diujinya kau. Ya biasalah ya kan. Nanti dalam hati, oh ngerti dia, respect dia sama kau ya. Oh dia orang emang nggak bisa main-main. Tapi kalau ya nggak tahu dia, nggak ada ilmunya nih orang deh. Nanti besok-besok, nggak usah tanya dia lah, nggak adanya apa-apa itu, nggak tahu apa-apanya dia itu katanya. Kau mau yang mana gitu, tergantung kau gitu kan. Kalau orang Medan kan gitu kan, nggak ada apa-apanya dia itu gitu ya. Orang Medan kan gitu ya. Apalagi orang Medan ini paling pinter ngejek ya. Orang Medan ini kan suka ngejek aja ya kan. Ya itulah dia. Ya nggak usah ngejek orang lah ya. Yang penting tuh bangun kau punya profesionalismenya ya. Jadi belajar benar ya supaya ya memang kau diakui oleh kawan dan lawan. Nah itu dia. Walaupun orang nggak suka lihat kau, tapi nggak bisa kau ditepiskannya begitu saja. Kenapa? Kau punya kemampuan gitu loh. Kau punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Nah, itu dia ya. Jadi tolong diingat-ingat nih omongan Ibu nih. Ya lanjut. Ya lanjut. Nah ini interaksinya nih ya. Banyak interaksinya bisa kemana-mana nih ya. Bisa dengan antasid, digoksin, warfarin. Jadi hati-hati. Oh lihat ini siklosporin tulisannya salah nih ya. Mesti pakai Y ini. Ya jadi kalau kita mau memberikan obat ya kenali ya. Terutama kalau kita mau memberikan polifarmasi ya pada kondisi yang misalnya ada terjadi bersamaan ya. Ya misalnya lah dia misalnya TB, kemudian ada ayannya gitu, ada epilepsinya. Ini mau dikasih apa nih ya? Nanti kalau misalnya, oh ini kan rifampicin harus ya pada TB misalnya. Nah, sifat rifampicin seperti apa gitu. Nah, sementara dia epilepsinya juga mesti diobati gitu ya. Nah, mau dikasih apa nih? Phenytoin misalnya. Nah, ternyata nanti pemberian phenytoin dengan rifampicin itu akan menyebabkan induksi daripada enzim-enzim P450 yang nanti akan bisa menurunkan kadar phenytoinnya gitu loh. Nah, jadi nanti mesti ada penyesuaian dosis. Kalau enggak nanti dosisnya enggak cukup, ya orangnya bangkit tuh kumat epilepsinya. Serangan dia. Nah, kamu tahu kan bahwa pada orang epilepsi itu setiap ada serangan itu maka kerusakannya makin jelek ya. Setiap dia sering-sering serangan tuh makin memperburuk kondisinya tuh. Maka oleh karena itu kan kita selalu menjaga agar mencegah jangan ada serangan-serangan berulang ya, stabil dia. Nah, itu dia ya. Nanti kamu lihat lah nih obat-obatnya apa-apa aja dari sini daftarnya. Ya, lanjut. Nah, ini yang kalau misalnya apa nih ya? Kalau pada uritritis yang boleh dikerjakan, yang tak boleh dikerjakan. Nah, nanti kau lihatlah di sini ya. Pada saat ini ya jangan ada hubungan seksual misalnya ya sampai dia diobati sembuh gitu ya, pasangannya diobati sembuh ya. Nah, kemudian jangan menggunakan antibiotik yang bisa mempengaruhi kerja dari antibiotik, makanan ya ataupun minuman yang nanti bisa mempengaruhi kerja antibiotik ya, atau mungkin misalnya produk-produk yang mengandung alkohol ya ataupun ini susu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian juga pada kondisi infeksi-infeksi yang ya artinya kita jangan ya hindarilah ya kondisi yang bisa menyebabkan iritasi pada saluran kemih ya. Atau makanan-makanan yang terlalu spicy itu ya. Artinya apa tuh kalau kita bilang yang pedes-pedes lah gitu. Atau yang menggunakan zat-zat ini atau obat-obat atau bukan obat lah, misalnya kayak sabun untuk ini untuk pembersih ya, lotion, lubrikan dan lain sebagainya ya. Dan kemudian itu nggak boleh masturbasi itu ya, itu nanti juga akan memperburuk kondisi uretritis. Nah sebaiknya ya kita
ya baiknya itu ya gunakanlah ya obat ya atau apa namanya vitamin dan lain sebagainya, tapi kadang-kala ya juga nggak boleh kebanyakan ya, dan juga minum yang air putih yang banyak. Untuk apa? Supaya ya ini memperlancar ya ekskresi daripada zat-zat yang diekskresi melalui saluran kemih, sehingga nanti tidak ada terjadi akumulasi dan lain-lain. Jadi memperlancar ya ini apa ekskresi dari zat-zat yang ada di dalam tubuh kita ya. Betapapun kan stepnya itu memang harus diekskresi ya, kalau nggak nanti jadi kumulasi ya. Obat yang bermanfaat aja pun kalau kumulasi nanti dia jadi bisa kadarnya lewat dari kadar terapi jadi toksis. Nah, jadi ya kita harus, dan ini selalu ya kita paling nggak tuh anjurannya kan 1 hari itu paling nggak 8 gelas ya. Kita mesti minum air putih tuh. Kadang-kadang nggak haus, tapi ya dipaksa. Ya, kalau nggak nanti ya dia selalu konsentrate ya, urin selalu konsentrate, kadang-kadang nanti membentuk kristal ya, nanti bisa terjadi batu ginjal kah atau batu saluran kemih dan lain sebagainya yang nanti bisa memberikan apa dampak yang sangat merugikan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya pada hari ini bermanfaat ya, dan menjadi salah satu yang kamu bisa ini apa namanya gunakan ya untuk pelayanan kesehatan nanti. Dan ini infeksi saluran kemih ini kan banyak ya didapati di masyarakat ya. Jadi oleh karena itu, dan itu ingat tadi ya, ini masih ada tuh dari beberapa daftar yang dari WHO tadi, CDC tadi yang masih belum terbahas di sini ya. Di moxifloxacin, tepinolon ya, kemudian juga azol, metronidazol dan lain sebagainya yang biasa digunakan juga untuk apa non bakterial tuh ya, trichomonas dan lain sebagainya. Ya, ambil yang baik, buang yang jelek ya. Mudah-mudahan kuliah kita pagi ini memberikan manfaat ya untuk ya kebaikan kita sebagai manusia dunia dan akhirat ya. Baik, saya tutup ini kuliah dengan ucapan assalamualaikum.